saat ini kita bersama dengan Wijaya Saputra, mantan pemain bola basket profesional yang baru saja comeback, dalam tanda kutip comeback, terlibat kembali dalam IBL, Liga Profesional tertinggi di tanah air. Jin, gimana Jin? Kabarnya Jin? Baik, Bung. Baik. Gimana kabarnya? Waduh, ya, baik. dulu zaman saya masih main nih, si Bung Ridwan nih selalu jadi komentator nih. masih jadi komentator, tapi akhirnya kita tentunya kembali ya, Bung ya. Terakhir kali kompetisi tahun 2016-2017 Jin ya, kalau nggak salah ya. Iya, 2016 saya pensiun ya. Iya, 2016 ya. Iya. Oke. Nah, ini sekarang dengar-dengar udah ini balik lagi ke IBL, tapi bukan sebagai pemain ya, sebagai manajer ya. Iya, saya sebagai GM-nya di situ. Ya, banyak hal sih sebenarnya. Karena kan dunia baru buat saya di manajemen. Saya juga sambil belajar juga lah sama yang senior gitu kan. Sering bertukar pikiran. Ada kayak assignment khusus atau target khusus buat Wijin di klub barunya. Mungkin bisa disebutin mungkin apa? Dewa United ya kalau nggak salah ya. Dewa United, ya betul. Ada ini mungkin ada kayak assignment khusus gitu buat Wijin. Kenapa Wijin sampai ditunjuk, ada target khusus buat Dewa United sehingga perlu bantuan seorang Wijin. Nggak ada sih sebenarnya. Kalau target khusus kan kita semua lebih ke ini aja sih. Sebenarnya ya saya tetap target tim gitu ya. Sebagai sebuah tim bahwa ya pengennya tetap suatu saat kita bisa juara ya kan. Dan kita juga fokus ke pemain muda, pembinaan pemain muda juga. Itu kedepannya ya saya berharap kita bisa punya pemain-pemain muda yang bisa berkontribusi juga lah buat Indonesia ke depan gitu. Dan kelihatannya memang Wijin dapat full support ya dari manajemen dan owner ya, dari Dewa United. Ya kita selalu berdiskusi sih. Owner pun juga Pak Michael masih muda, masih 28 tahun, dan pelatih juga muda. Kita semua di manajemen muda-muda semua sih. Dan ya kita sama-sama saling support lah untuk yang terbaik buat tim, buat Dewa United juga. Oke. Jin, kita mulai dengan ini ya, segmen kita ini, segmen ringan. Kita siap, wah seru nih kayaknya nih. Seven question ya. Ini pertanyaan 7 pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan basket. Jadi kita enteng-enteng aja selama off season ini. Nanti dijawab apa aja deh. Ya, pokoknya sesuai dengan Wijin, ini cuma masalah preference saja. Oke Jin, siap untuk 7 pertanyaan? Siap. Oke, pertanyaan pertama Jin. Buku terakhir apa yang dibaca Wijin? Buku terakhir? Ya. Buku terakhir, jujur aja ini, sedikit religius ya kayaknya. Di buku terakhir saya selalu baca Alkitab sih. Ya. Oke. Pagi gitu. Kalau umpamanya buka ini, kalau boleh tahu, Wijin ada buku favorit? Kayak buku apa yang favorit yang mungkin udah 2-3 kali dibaca gitu? 2-3 kali dibaca. Oh, iya ada buku Who Says You Can't Do. Jadi apa ya? Itu buku dari karangan orang Australia sih sebenarnya. Saya masih cari sih. Jadi dia kayak motivator gitu. Ya pokoknya yang memotivasi bahwa kalau orang bilang lo nggak bisa, padahal sebenarnya lu bisa gitu. Jadi lu buktiin aja gitu kan dengan nggak perlu banyak ngomong, tapi buktiin aja dengan action gitu. Jadi ya intinya seperti itulah. Gue suka dari buku itu. Sip. Oke, pertanyaan nomor 2 Jin. Lebih prefer mana? Mangga atau durian? Gue durian. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Kalau lihat durian itu kan, kalau dilihat dari buahnya itu duri, ya kan, tajam. Tapi isinya tuh manis banget. Jadi ya apa yang bisa didapat ya lu jangan lihat sesuatu dari covernya aja lah. Lihat aja isinya gitu kan. Jawaban filosofis nih. Yoi. Tapi bener gak sih, gue baru terlintas aja gitu kan. Kalau durian kan tajam nih. Kalau lu timpuk orang pasti sakit banget gitu kan. Gak ada hubungannya sih, just thinking out loud. Tapi kalau dari rasa gitu, dari rasa atau itu. Rasa mah enak banget. Gue pecinta durian banget, Bung. Ya.
Enggak, umpamanya nih pergi ke depan toko buah, tiba-tiba ada yang lagi di sale durian atau mangga gitu, mana yang kemungkinan besar dibeli duluan? Gue pasti ambil durian. Durian duluan ya? Pasti gue ambil. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jin, restoran buffet yang ideal itu menurut Wijin itu mestinya kayak gimana? Yang mestinya kayak gimana? Ya. Kayaknya nggak boleh sebut brand deh ya. Jangan sebut brand. Maksudnya isinya itu mestinya harus ada apa? Kalau umpamanya Wijin ngomong, wah mestinya ini... harus ada daging, harus ada nasi shiratakinya. Oke. Harus ada fresh juice-nya, ya kan? Harus ada apa lagi ya? Buah-buahan. Oke. Tapi kalau Wijin apa? Oke, kalau umpamanya menurut Wijin, kalau umpamanya ada satu tempat buffet restoran gitu yang istilahnya masuk dalam kategori top ya, itu buffet restoran yang punya makanan apa? Yang punya makanan sehat. Seperti apa tuh, Jin? Healthy food. Ya itu yang gue sebutin, dia punya nasi shirataki, dia punya fresh juice, no sugar loh ya. Yang benar-benar memperhatikan kesehatan banget lah. Gitu. Gue concern banget sih. Jadi seperti itu. Yang ada daging-dagingan, jangan ada lemaknya, gitu kan, jadi benar-benar daging. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 4, Jin. Kalau disuruh milih nih, mending main golf atau mending mancing? Aduh. Ini dua olahraga yang sebenarnya gue yang kalau mancing itu gue mabok laut. Kalau golf itu gue belum ketemu nikmatnya bermain golf. Jadi gue lebih baik main golf sih. Dibanding gue mabuk laut, karena mabuk laut itu kan nggak enak banget ya. Jadi gue golf masih bisa belajar lah. Tapi kalau umpamanya kan ada beberapa tempat pemancingan kayak di danau-danau gitu, nggak harus ke laut. Oh, kan? kalau ini lebih spesifik nih. Kalau di danau, gue tetap milih golf ya, karena gue orangnya agak kurang sabar gitu kan. Kalau mancing itu kan butuh kesabaran yang benar-benar sabar. Duduk, diem gitu. Jadi gue agak kurang sabar. Son of a bitch, Paul, why didn't you just go home? Oke, Jin. Ini pertanyaan kelima, pertanyaan yang sedikit lebih susah daripada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apa yang mesti kita lakukan apabila kita bertemu dengan makhluk luar angkasa, makhluk alien? Waduh. Apa yang mesti kita lakukan? Ya. Gue kabur sih. Kenapa? Gue kabur, lari sekencang-kencangnya kalau gue. Kenapa? Ada alien itu menakutkan atau kenapa? Ya kita kan we never know kan bentuk alien seperti apa. Kalau yang selama ini orang-orang gambarin kan alien kan bentuknya ya alien gitu kan, kayak matanya gede, terus kayak gitu mukanya, kayak ya kan kalau di TV tuh lihat, kita nggak pernah tahu muka alien itu seperti apa, cuman kan orang-orang menggambarkannya seperti itu, jadi kayak serem juga sih. tapi Wijin gue kabur aja deh, gue lari aja deh, dibanding gue ntar diangkut sama dia keluar angkasa ya. Tapi Wijin pribadi percaya nggak ada alien di luar, ada kehidupan ekstraterestrial di luar bumi ini? Aduh, gimana ya, kalau gue bilang percaya susah juga. Tapi gue percaya sih, kayaknya ada kehidupan di luar sana sih. Yang we never know, kita nggak pernah tahu. Sama kayak ini ya, motonya X-Files ya, the truth is out there. Yes, bener banget ya. Kita nggak pernah tahu kan kehidupan di luar sana, yang tahu hanya astronot itu tuh. Oke, Jin, pertanyaan nomor 6 sekarang. Ini mungkin terkait sama dulu
cita-cita waktu kecil ya, mungkin kebanyakan anak kecil. Ya. Nah, kalau disuruh milih nih, Wijin bisa milih jadi pilot pesawat tempur atau komandan kapal perang. Gue komandan kapal perang. Kenapa? Karena gue yang ngelit pasukan-pasukan gue untuk berperang gitu. Kalau pilot pesawat tempur kan kita yang bertempur gitu kan. Ya. Bukannya berarti kita takut, tapi gue lebih seneng ngelit aja sih. Okay. Gimana kita bisa ngelit dan membuat strategi untuk menang gitu. Jadi ya. On deck, you scabrous dogs! Hands to braces! Let go and hold to run free! Oke. Gue lebih pilih ini komandan sih. Oke, nah ini sekarang pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan nomor 7. Apa 3 kata terpenting yang bisa digunakan untuk menggambarkan seorang Wijaya Saputra? 3 kata terpenting? Ya. Waduh, gue nggak mikirin ini lagi nih. Ini berarti justru jujur nih jawabannya nih. 3 kata yang pertama kali muncul di kepala Wijin ketika ditanya 3 kata terpenting untuk menggambarkan seorang pribadi, seorang Wijaya Saputra. Ini biasanya jawaban jujur nih kalau tanpa persiapan kayak gini biasanya. Yang paling penting buat Wijin. Tanpa persiapan ya. 3 kata terpenting adalah win, integrity, humble. That's it. Wow. Bisa dijelasin nggak kenapa 3 kata itu atau mungkin 1-2 kata itu penting? Yang paling penting dari 3 itu menurut Wijin apa? Yang paling terpenting ya humble. Humble. Oke. Kenapa gitu Wijin? Kenapa kita perlu humble gitu? Itu merupakan aset terpenting bagi seorang Wijin. Ya humble itu kan pasti muncul daripada karakter kita kan. Dan humble itu nggak muncul dari cuman sehari atau 2 hari. Humble itu ya memang sudah dari hati gitu. Jadi ketika kita humble sama orang lain di dalam pekerjaan maupun dalam bermain basket juga ya itu penting sekali gitu kan. Misalkan kalau dalam bermain basket lah ya, kita di lapangan, ya kita mungkin dihajar sama orang, tapi kita nggak dendam sama dia, tapi ya di luar kita tetap temen gitu. Dia kita humble aja sama orang, ya sama bawahan pun kalau di dalam pekerjaan ya kita humble aja. Ketika bawahan bisa, kalau kita mau di respect orang ya kita harus respect sama orang tersebut. Ya gue karena humble itu menurut gue itu salah satu faktor terpenting sih dalam kesuksesan seseorang gitu loh. Ya seperti itu Bung. Oke, sip. Oke Jin, itu tadi segmen kita 7 questions mengenai seorang Wijaya Saputra. Ini segmen yang sangat ringan aja supaya orang tahu sisi lain dari seorang Wijin. Ringan bener sih Bung, ringan bener. Cuman bermakna ya Bung ya. Oke. Nah, hopefully bisa berguna lah buat pasti. Buat orang-orang ya kan, buat followers Bung Ridwan juga. Wah keren Bung channelnya, maksudnya ya semoga menginspirasi lah buat orang-orang sekitar. Thank you Jin. Dan juga good luck untuk langkah berikutnya nih, terutama dalam tanda kutip sebenarnya tadi ya comeback ke IBL dalam role baru Wijaya Saputra kini mungkin jadi manajemen dari tim baru, salah satu tim di IBL saya dan mudah-mudahan Wijin menemukan sukses di sana ini. Thank you Jin. Amin. Stay safe Jin. Thank you. Stay safe Bung, sama-sama. Iya, salam buat keluarga.